Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Susi Lestari dari program studi administrasi publik semester 4. Di sini saya akan menanam pohon alpukat. Ayo kita tanam. Oke teman-teman, sebelum kita menanam pohon alpukat, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih manfaat buah alpukat. Nah, ternyata banyak banget guys manfaat buah alpukat ini. Yang pertama tuh, kaya akan nutrisi. Wah, keren kan guys? Nah, manfaat alpukat adalah menjadi sumber vitamin C, E, K, dan B6 yang baik. Serta banyak banget guys vitamin lainnya yang terkandung dalam buah alpukat. Yang kedua, untuk kecantikan. Wah, buat para wanita bisa nih buah alpukat digunakan untuk masker wajah. Karena buah yang satu ini dapat memberikan kekuatan anti penuaan bagi kulit wajah. Selain itu, alpukat juga mampu mengurangi kerutan dan membuat kulit wajah menjadi lembut dan kenyal. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesehatan mata. Alpukat mengandung lutein dan zeaxanthin. Fungsinya adalah untuk meminimalkan kerusakan mata, terutama dari sinar ultraviolet. Yang keempat, untuk mencegah dan memaksimalkan pengobatan kanker. Bukan cuma lemak sehat, alpukat juga dapat menjadi asupan folat yang baik. Karena itu, manfaat alpukat mampu melindungi tubuh dari kanker usus besar, kanker lambung, kanker pankreas, hingga kanker serviks. Yang kelima, untuk menurunkan resiko depresi. Makanan yang mengandung folat tinggi, misalnya alpukat, bisa mengurangi resiko depresi loh guys. Yang keenam, untuk meningkatkan kesehatan otak. Nah, siapa di sini yang mau otaknya sehat? Konsumsi aja alpukat, karena alpukat mengandung vitamin E yang dapat membantu melindungi Anda dari penyakit Alzheimer atau perlambatan dalam kemampuan berpikir dan mengingat. Yang ketujuh, untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janinnya. Selain kaya akan folat, alpukat juga kaya kandungan serat yang dibutuhkan bagi para wanita yang sedang hamil muda. Yang kedelapan, untuk mencegah osteoporosis. Bagi yang tak terlalu menyukai susu, Anda bisa mendapatkan asupan kalsium, vitamin D, bahkan vitamin K dari alpukat. Dan yang kesembilan, memberikan efek kenyang lebih lama. Meskipun sebagian besar kalori dalam alpukat berasal dari lemak, kandungan lemak tersebut adalah lemak sehat yang baik untuk tubuh Anda. Lemak inilah yang membuat manfaat alpukat dapat memberikan efek kenyang lebih lama. Wah, Masya Allah, ternyata banyak banget ya guys manfaat alpukat. Bisa untuk kecantikan, bisa untuk kesehatan, keren banget. Nah, sekarang kita udah tahu guys apa aja sih manfaatnya alpukat. Tahap selanjutnya, kita menggali lubang untuk menanam buah alpukat. Kita menanam pohon alpukatnya di lahan yang lebih luas ya guys, supaya tidak terkena rumah kita ataupun hal yang lainnya. Oh iya guys, waktu aku lagi menggali tanah, ternyata aku nemuin cacing tanah guys. Mungkin bagi sebagian orang, cacing tanah dianggap sebagai makhluk kecil yang menjijikan. Tapi jangan salah guys, meskipun ukurannya yang kecil dan tampak menjijikan, makhluk ini memiliki segudang manfaat yang luar biasa. Cacing tanah untuk meningkatkan nutrisi tanah. Sistem pencernaan cacing mengumpulkan unsur mineral organik dan anorganik. Saat mereka bergerak, cacing meninggalkan gips yang kaya akan nutrisi. Saat cacing membusuk, tanah menjadi kaya akan nutrisi, sehingga dapat menambah kesuburan tanah.
Oke guys, tahap selanjutnya kita menanam biji alpukat. Pertama aku letakin dulu nih tanah hitam supaya nanti tumbuhnya subur. Nah, selanjutnya aku tutup lagi guys pakai tanah supaya rata gitu. Oke guys, abis itu kita siram supaya tanaman kita tumbuhnya subur. Oh iya guys, biasanya alpukat akan mulai berbuah sekitar 10 sampai 15 tahun jika bibit pohonnya ditanam melalui biji. Akan tetapi, jika pohon alpukat ditanam dengan sistem vegetatif, maka alpukat akan mulai berbuah sekitar 5 hingga 8 tahun. Semua itu tergantung pada perawatan yang diberikan. Panenlah buah alpukat ini dengan cara memotong buah dari tangkainya. Potonglah dengan menggunting tangkai mulai dari cabang. Pilihlah buah yang kulitnya berwarna hijau tua dan tidak mengkilap karena itu berarti buah sudah matang dan siap dipanen. Ini guys pesan untuk kita. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap manusia karena manusia membutuhkan lingkungan yang terpelihara dan seimbang. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Peran dan tanggung jawab manusia di muka bumi telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifatullah fi ardi atau wakil Allah di muka bumi. Tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu taat dan patuh atas segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Sebagai Abdullah, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pengertian sempit yaitu menegakkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan lainnya, maupun dalam arti luas yaitu melaksanakan semua aktivitas termasuk bermuamalah dengan sesama manusia semata-mata hanya untuk mencari dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kedudukan dan peran manusia sebagai Khalifatullah fi ardi telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Peran manusia sebagai Khalifatullah fi ardi adalah menjaga dan memakmurkan bumi. Sebagai Khalifatullah fi ardi, manusia wajib menjaga bumi dari semua hal yang dapat mendatangkan kerusakan seperti eksploitasi alam secara berlebihan, pengundulan hutan, membuang sampah sembarangan dan lain-lainnya. Sebagai Khalifatullah fi ardi, manusia harus berusaha untuk mengolah dan membudidayakan bumi untuk kesejahteraan umat manusia dan memelihara serta menjaga kelestariannya. Jangan sampai bumi hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang yang serakah dan merusaknya. Al-Quran telah menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik darat maupun di laut, disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia menyebabkan kerusakan yang justru jauh lebih besar jika dibandingkan kerusakan yang diakibatkan dari bencana alam. Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia antara lain:
Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Lalu, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang mengakibatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Lalu, tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan, pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonpost.com. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.